Baik, selamat malam dan selamat datang sahabat Circles di kelas Rabu Circles Indonesia. Perkenalkan, saya Jessica selaku moderator di acara malam hari ini. Tak lupa saya menyapa pengampu kelas Rabu pada malam hari ini yaitu Profesor Dr. Frank Magnus Suseno SJ. Selamat malam Romo Magnus. Selamat malam Mbak Jessica. Iya, terima kasih Romo. Seperti yang kita tahu, di bulan ini merupakan edisi istimewa karena kita merayakan ulang tahun kedua Circles Indonesia. Sehubungan dengan itu, kelas Rabu atau yang kita kenal dengan Kalbu, di bulan ini akan diampu oleh Profesor Dr. Frank Magnus Suseno SJ atau yang akrab disapa Romo Magnus. Oke, tentu kita tidak asing lagi ya dengan beliau, seorang budayawan sekaligus guru besar filsafat di STF Dirgantara. Telah banyak karya beliau baik di bidang filsafat, etika maupun teologi. Perlu diketahui, kelas akan dibagi ke dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi, kemudian dilanjut dengan sesi Q&A. Ya, tema kita malam hari ini akan berbicara tentang bagaimana manusia menjadi bahagia dalam perspektif Aristoteles. Kehidupan manusia itu diwarnai dan dihiasi oleh beraneka ragam harapan dan tujuan. Salah satu dari harapan dan tujuan itu ialah kebahagiaan. Kebahagiaan itu didambakan dan diperjuangkan berpayah-payah oleh kehidupan manusia pada umumnya. Demikian orang berkata, aku hidup untuk bahagia. Namun nyatanya tidak semua dari mereka yang berkata demikian itu di kemudian hari mengaku bahagia. Justru mereka ada yang merasa bahwa ya saya ternyata tidak bahagia atau malah justru tersakiti oleh motivasi kebahagiaannya. Lantas, bagaimana agar manusia menjadi bahagia dalam hidupnya? Nah, inilah yang akan diulas lebih dalam oleh Romo Magnus sesuai dengan tema kita malam hari ini. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi pemaparan materi oleh Romo Magnus. Waktu dan layar saya serahkan ke Romo Magnus. Silakan Romo. Pak Jessica. Teman-teman, saya malam ini akan bicara tentang Aristoteles yang bicara mengenai kebahagiaan. Saya mau sedikit memberi latar belakang. Aristoteles itu salah satu filosof terbesar segala zaman. Bersama Platon, dia termasuk 2 filosof amat sangat termasuk filosof Yunani. Aristoteles hidup dalam abad ke-4 sebelum Masehi. Dia menjadi murid Platon, kemudian menjadi guru Iskandar Agung. Jadi yang kemudian Iskandar Agung yang mendirikan kerajaan yang luar biasa. Jauhnya dari Yunani sampai India. Dan kemudian Aristoteles sesudah Iskandar menjadi besar, pindah ke Athena dan mendirikan sebuah sekolah yang namanya Lykaion. Dari kata Lykaion itu dalam bahasa Prancis dan Inggris kata lycée sebagai sekolah menengah atas. Aristoteles meninggal tahun 320 sekitar itu. Ya sebelumnya melarikan diri dari Athena sesudah Iskandar Agung mati karena orang Athena tidak suka sama sekali termasuk dalam kekaisaran Iskandar Agung dan
Aristoteles sebagai pendidik mungkin punya nama buruk. Yang menarik, dalam filsafat barat yang mulai take off di abad ke-10 Masehi, jadi yang di Eropa disebut abad pertengahan, filosof yang paling dipuja dan dihormati adalah Platon. Aristoteles sangat menarik, teman-teman, diperkenalkan oleh para filosof Muslim. Ibn Sina, yang di barat disebut Avicenna, terutama Ibn Rushd, di barat disebut Averroes, di sekitar tahun 1100 itu di Eropa, budaya yang paling dianggap paling canggih, paling maju adalah budaya Islam. Dia sangat berbeda. Islam juga dalam seni bangunan dan dalam filsafat, buku-buku. Aristoteles juga, tulisan Aristoteles pertama kali diterjemahkan dari bahasa Arab. Sebelum kemudian juga diterjemahkan dari bahasa Yunani. Sayang sekali di dunia Islam, filsafat kemudian ditolak mulai dengan Al-Ghazali, sedangkan di barat justru filsafat naik. Jadi Aristoteles memang filosof yang besar. Nah, dalam filsafat dia juga menarik karena dia filosof pertama yang menulis etika. Jadi yang menyadari etika itu mengenai baik atau buruk. Apa kita ini berbuat baik atau buruk, bahwa itu satu cabang atau kalau mau satu mata kuliah filsafat yang khusus. Platon juga banyak unsur etika, tapi pada Platon belum merupakan suatu ilmu. Aristoteles berpikir mengenai etika. Saya tidak akan masuk di situ karena nanti kita akan terlalu jauh. Dan pemikiran Platon sendiri, Aristoteles sendiri, kemudian amat sangat mempengaruhi filsafat di barat. Karena itu saya merasa pilihan Aristoteles bagi kita itu cukup menarik. Saya harap Anda akan melihatnya. Tadi saya jelaskan, Aristoteles hidup di abad ke-4 sebelum Masehi, sekitar tahun 380 sampai 320 atau 318 sebelum Masehi. Nah, itu suatu waktu di mana Yunani sudah sejak sekitar tahun 500 sebelum Masehi mengalami, katakan saja, pergolakan gaya. Kepercayaan-kepercayaan lama, juga tentang dewa-dewi, gaya meyakinkan lagi. Mungkin Anda ikut filosof besar ketiga, guru Aristoteles, guru Platon, Sokrates, malah dihukum mati karena dianggap ateis, hanya karena dia menolak dewa-dewa Yunani yang betul-betul tidak meyakinkan itu. Nah, dalam suasana perubahan kultural, muncul lagi pertanyaan mengenai apa yang baik dan buruk. Di Yunani seperti di seluruh dunia, yang baik dan yang buruk itu sudah menjadi tradisi. Seperti dalam masyarakat kita juga,
Semua orang tahu kita mendapatkannya dari orang tua kita. Nah, para filosof Yunani tidak puas dengan itu. Dan mereka ini hebatnya Yunani. Yunani suatu, saya heran. Itu tidak begitu besar tuh Yunani. Kalau kita lihat di peta, kok bisa ada sekitar 400 tahun di mana mereka, pikiran mereka ngetop di dunia. Nah, yang pertama filosof-filosof yang memikirkan etika itu adalah kaum sofis. Dan pemikiran seperti mereka disebut sofisme. Itu masih pengantar ya tadi saya. Belum masuk Aristoteles. Sofisme. Nah, sofis itu dari kata Sophia, kebijaksanaan. Nah, kaum sofis itu mengatakan yang baik dan buruk itu harus ditentukan secara rasional. Bukan macam-macam contoh dewa atau dewi. Nah, mereka lalu bertanya, apa yang rasional? Apa yang masuk akal? Hidup baik yang masuk akal apa? Hidup buruk yang masuk akal apa? Nah, mereka datang dengan suatu jawaban yang oleh beberapa filosof diberikan sampai sekarang. Itu pun tidak bodoh-bodoh mereka. Yaitu mereka mengatakan perbuatan yang baik adalah perbuatan yang menghasilkan nikmat sebanyak mungkin. Perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang menghasilkan penderitaan. Itu kelihatan sangat masuk akal ya. Nikmat itu mau apa? Kalau nikmat ya nikmat, itu yang baik. Jadi cari nikmat sebanyak-banyaknya, hindari rasa sakit. Kalau bisa menghindari sakit gigi ya hindarilah. Hindarilah orang lain merasa sakit. Itu. Dalam filsafat, ajaran mengenai etika itu yang kemudian dikembangkan lebih canggih juga misalnya oleh sekarang saya lupa 86 tahun dan saya menulis 20 halaman tentang dia itu. Jangan jadi tua seperti saya nanti lupa-lupa. Kaum sofis itu pokoknya mengatakan cari yang memberi nikmat dan hindari yang bikin sakit. Di situ Aristoteles, itu namanya hedonisme. Kira saya belum menjelaskan itu dari kata hedone, itu nikmat. Hedonisme merupakan aliran dalam filsafat yang misalnya John Stuart Mill 200 tahun yang lalu seorang hedonis. Nah, di situ masuk Aristoteles. Aristoteles mengatakan tidak betul yang mereka ajarkan. Tidak mungkin hedonisme itu benar. Orang tidak bijaksana apabila ia hidup sedemikian rupa sehingga mendapat nikmat sebanyak mungkin dan menghindari rasa sakit. Apa yang keliru? Aristoteles berkata, kalau kita mau bagaimana kita harus tidur supaya cocok, kita harus bertanya, tujuan akhir kita apa? Kita hidup benar kalau menjurus ke tujuan akhir, hidup tidak benar kalau tidak ke tujuan akhir. Jadi apa tujuan terakhir hidup manusia? Nah, di situ Aristoteles mengatakan tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan. Mengapa? Sederhana.
Kalau kita belum bahagia, kita belum akan puas. Dapat macam-macam tapi tidak bahagia, ya tidak kesampaian. Sebaliknya, kalau udah bahagia mau apa lagi? Ya udah bahagia, udah sampai, gak bisa ditambah lagi. Itulah kebahagiaan. Jadi Aristoteles pertama mengatakan yang rasional atau etika yang rasional yang masuk akal adalah cara hidup yang membuat kita bahagia. Menghindari cara hidup yang tidak membuat kita bahagia. Nah, kita sekarang dalam helai saya di halaman 2. 3 jalan salah untuk menjadi bahagia. Nah ini ya. Nah, di situ Aristoteles mengkritik kaum sofis dengan hedonisme. Dia mengatakan nikmat dan rasa sakit itu yang juga dirasakan oleh binatang. Tak mungkin manusia menjadi bahagia kalau hanya mencari yang membuat bahagia binatang. Jadi itu kita miliki bersama dengan binatang. Aristoteles tidak mengatakan rasa nikmat itu mesti buruk. Tapi dia punya suatu catatan yang penting. Sebetulnya nikmat itu bukan sesuatu yang kita cari langsung. Tetapi nikmat adalah sesuatu yang kita rasakan. Saya mau mengatakan seperti rahmat. Kalau suatu tujuan, suatu usaha kesampaian. Kita makan tidak untuk mendapat nikmat, melainkan untuk memberi energi pada tubuh. Dan itu memberi nikmat. Sebenarnya seksualitas juga seperti itu. Ada juga nikmat yang tidak jasmani. Kalau kita misalnya selesai tulisan yang berat dan merasa berhasil, itu nikmat. Tapi kita tidak menulis tulisan untuk mencapai nikmat. Melainkan kita mau menyampaikan sesuatu, kita berhasil, nikmat. Jadi Aristoteles mengatakan psikologis itu keliru, nikmat tidak menjadi tujuan. Dan apalagi nikmat dan rasa sakit itu kesamaan dengan binatang. Apa manusia itu hanya binatang? Nah itu segera akan kita lihat. Saya mau tambah pertimbangan yang langsung menyangkut Aristoteles. Penjumlahan nikmat-nikmat tidak membuat kita bahagia. Coba kita ambil kasus di mana kita tidak bahagia. Mengapa misalnya? Kita tidak bahagia karena tidak diterima di universitas. Kita tidak bahagia kalau pacar meninggalkan kita. Kita tidak bahagia karena suatu rencana besar tidak jadi. Nah dengan nikmat terus makan enak atau narkoba atau seks itu tidak akan hilang. Jadi penambahan perasaan-perasaan nikmat sama sekali nggak ada kaitan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu belum tentu ada nikmat fisik. Sama dengan menghindari rasa sakit. Tentu saja kita menghindari rasa sakit. Tetapi ini bukan suatu tujuan. Sebetulnya kadang-kadang kalau kita mau bahagia,
kita harus bersedia menerima juga rasa sakit. Saya ambil contoh pengalaman. Untuk naik ke Gunung Semeru, 3.600 meter lebih. Susah sekali, berat. Kita harus bersedia menderita. Menderita dingin, capek, kaki sudah sakit, ransel yang berat menekan. Setiap 10 langkah bernafas habis, hanya mengharapkan sampai di puncak bahagia. Kalau tidak bersedia menderita jalan berat sampai ke puncak, ya tidak akan mengalami bahagia. Jadi ini kritik keras terhadap hedonisme. Salah betul mengira dengan penjumlahan rasa nikmat dan menghindari rasa sakit, kita bisa bahagia. Nah, itu Aristoteles sudah membongkar itu. Aristoteles juga menolak dua pandangan yang barangkali tidak dalam filsafat, tetapi pada banyak orang biasa. Ada orang mengatakan yang membuat bahagia itu adalah mencapai uang dan menjadi kaya. Ya, Aristoteles mengatakan uang itu adalah sarana untuk mencapai sesuatu. Ada kisah Yunani mengenai Raja Midas. Entah raja di mana dia tinggal, saya kira di daerah Turki. Raja Midas itu mohon pada dewa, karena dia orang yang ingin dapat duit, supaya apapun yang dia sentuh menjadi emas. Dan para dewa memenuhi permintaannya dengan akibat bahwa apapun yang dia sentuh menjadi emas. Emas tidak bisa dimakan, dia mati kelaparan. Kisah bagus Yunani untuk menjelaskan bahwa uang dan kekayaan itu jangan jadi tujuan. Tidak akan bikin bahagia. Yang lain yang dibongkar Aristoteles juga adalah kedudukan terhormat. Ya, adalah yang paling penting kita kemudian dianggap terhormat. Aristoteles punya argumen yang cukup menurut saya cukup meyakinkan. Dia mengatakan kita dihormati karena mutu kita. Jadi tujuannya mutu kita, bukan kehormatan. Dan kalau kita dihormati padahal tidak mutu, itu pun tidak bikin bahagia. Jadi ini saya sudah menjelaskan, saya sekarang pindah ke lain, bahwa menurut Aristoteles kita tidak menjadi bahagia dengan mencari nikmat dan menghindari rasa sakit dan sebagainya. Lalu bagaimana menjadi bahagia? Nah, di sini teman-teman ada sesuatu yang memang penting. Kadang-kadang yang membicarakan Aristoteles juga tidak melihatnya. Kebahagiaan tidak dapat dicari sendiri. Sama dengan kegembiraan. Kegembiraan tidak bisa dicari sendiri. Anda mencari apa? Cari gembira, itu nonsens. Kegembiraan dan kebahagiaan itu adalah suatu pemberian, suatu rahmat kalau kita mencapai sesuatu. Jadi jangan orang yang mau hidup bahagia selalu mencari kebahagiaan, dia tidak pernah akan bahagia. Kebahagiaan itu hadiah. Hadiah untuk apa? Nah, sekarang kita sampai pada bagaimana Aristoteles menjawab pertanyaan tentang bagaimana menjadi bahagia. Tentu itu jawaban itu bisa juga dirumus lain, tapi saya berpendapat bahwa jawaban yang diberikan Aristoteles itu tetap
betul. Aristoteles mengatakan kita menjadi makin bahagia, makin apa yang sebagai kemungkinan, sebagai bakat, sebagai potensi ada pada kita menjadi nyata. Contoh, orang yang mempunyai bakat musik, dia menjadi bahagia semakin bakat itu menjadi kenyataan. Pamannya orang yang betul-betul berbakat musik, tetapi karena dari keluarga miskin tidak pernah sempat, paling-paling bisa nyanyi di desa, tidak akan sebahagia daripada kalau dia mendapat pelajaran piano. Mozart itu berumur 3 tahun sudah mulai memikirkan sebuah opera, bayangkan. Jadi dengan lain kata, menurut Aristoteles kita bahagia kalau kita mengembangkan diri. Etika Aristoteles bisa disebut etika pengembangan diri. Sangat penting mengembangkan diri. Bagi Anda yang barangkali punya anak, penting anak dibantu supaya bisa mengembangkan diri. Bagaimana mengembangkan diri? Nah, di sini masuk pandangan Aristoteles tentang manusia. Menurut Aristoteles, manusia itu punya 2 ciri. 2 ciri itu yang tidak ada pada binatang. Manusia itu makhluk berakal budi. Dan manusia itu makhluk sosial. Jadi manusia itu bisa berpikir. Dalam bahasa Yunani, zoon berarti makhluk. Zoon, logos, logon, echon. Makhluk yang punya logos. Logos itu roh. Itu intelektualitas. Jadi manusia itu akan menjadi bahagia kalau mengembangkan diri dalam dimensi roh. Barangkali kita bisa mengatakan mengembangkan diri secara rohani. Dan manusia akan menjadi bahagia kalau ia bisa berkembang sebagai makhluk sosial. Dalam bahasa Yunani, makhluk sosial itu zoon politikon. Politikon itu lebih dari politis, maksudnya sosial. Saya mau sedikit menjelaskan. Pertama, manusia sebagai makhluk berakal budi. Sebetulnya penjelasan Aristoteles di situ tidak terlalu, bagi saya tidak terlalu mengesankan, tapi Aristoteles mengatakan kita melakukan logos kita mengaktifkan logos kita dengan mencintai kebijaksanaan abadi. Kebijaksanaan abadi adalah Sophia. Kalau kita mencintai Sophia, mencintai dalam bahasa Yunani adalah philein.
Jadi kalau kita berfilosofia, berfilsafat, bahasa Arab menjadi filsafat, berfilosofia. Maka Aristoteles mengatakan berfilosofia membuat bahagia. Apa itu filosofia? Filosofia tidak berarti kita kerjakan, melainkan kita memandang yang abadi, yang melampaui kita. Membuka diri pada Tuhan. Juga menurut Aristoteles, pada bintang-bintang yang bagi dia tidak termasuk hal yang abadi dan sebagainya. Berfilsafat. Itu terutama dalam bab 10 buku Etika Nikomachia. Saya harus mengakui bahwa ini tidak terlalu menyentuh saya. Tapi itu kemudian dikembangkan. Di abad pertengahan, soalnya begini. Nanti saya masih akan ke situ. Bagi orang Yunani itu, yang ada ya hidup di dunia ini. Sesudah ini habis. Sedangkan Yahudi, Kristianitas, dan Islam punya perspektif lebih luas. Dalam kematian belum habis. Dan di situ yang dimaksud Aristoteles. Melihat yang abadi menjadi melihat Tuhan. Dan itu betul-betul luar biasa. Jadi Aristoteles di situ agak sedikit tipis, tetapi dia mengarah yang betul. Yang penting di situ bagi Aristoteles, kita bahagia dengan membuka diri pada keabadian. Tidak perlu semuanya itu dikerjakan, dibina atau sebagainya. Dalam bahasa Latin, contemplatio. Melihat, itulah yang membuat. Yang kedua, tentu, dan itu amat relevan pada Aristoteles, kita menjadi bahagia dalam membuat kita nyata sebagai makhluk sosial. Jadi kita bahagia kalau kita menyumbangkan sesuatu pada kebahagiaan kesosialan kita dari lingkungan manusiawi kita. Aristoteles mulai dengan keluarga, di rumah tangga. Itu yang pertama tentu. Orang bahagia kalau dia bisa menyumbang agar keluarganya bahagia. Bagi Aristoteles puncaknya adalah ikut mengurus seluruh komunitas. Dalam bahasa Yunani disebut polis. Polis itu kota, tapi kota dalam arti negara. Seperti Athena merupakan polis dengan wilayahnya. Sparta merupakan polis dan sebagainya. Sebetulnya waktu Aristoteles menulis ini sudah agak kadaluarsa karena memang Athena sebagai polis ada, tapi secara politik dia punya hati lagi. Karena sudah diambil alih oleh Iskandar itu, Alexander Agung, kemudian oleh Romawi. Tetapi yang mau dikatakan Aristoteles menurut saya tetap sangat nyata diam. Kalau kita bisa ikut menyumbang sesuatu. Bagi orang Yunani itu gagasannya bahwa di alun-alun
bahasa Yunani namanya agore. Di alun-alun itu kita bersama dengan orang-orang lain mengurus kota kita supaya semua menjadi bahagia. Jadi Aristoteles melihat berpolitik sebagai sesuatu yang membuat bahagia. Saya kira sangat betul. Kalau orang bahwa dia menyumbangkan sesuatu pada kehidupan bersama, itu yang membuat dia bahagia. Aristoteles mengatakan binatang itu dalam arti ini bukan makhluk sosial. Kalaupun mereka hidup dalam kelompok, tapi masing-masing merasakan diri sendiri. Tapi manusia itu memikirkan yang lain-lain, dan di dalam memikirkan yang lain, dalam memikirkan polis, manusia menjadi bahagia. Aristoteles menulis satu buku mengenai itu yang sangat menarik, namanya Politike. Buku itu tuh bisa dikatakan kelanjutan dari Etika Nikomacheia. Di situ dia menjelaskan bagaimana mengembangkan negara atau negara kota itu. Jadi saya rangkum, Aristoteles melihat bahwa ada dua hal yang membuat kita bahagia karena membuat nyata, mengaktualisasikan bakat, kemampuan khas manusiawi. Yang satu itu dalam filsafat, dalam sofia, dalam memandang, mengkontemplasikan yang abadi. Yang kedua adalah dengan menyumbangkan sesuatu pada kebahagiaan bersama. Dua-duanya tidak untuk saya menjadi bahagia. Kita mengkontemplasikan yang abadi. Kita mungkin harapan mengkontemplasikan Tuhan. Itu bukan untuk menjadi bahagia, melainkan karena yang dikontemplasi itu begitu indah. Itulah begitu bagus. Sama dengan mungkin bisa dikatakan ini. Saya kira pada Aristoteles tidak ada, saya tidak terlalu ahli, itu nikmat estetis. Jadi kalau kita misalnya pergi ke museum yang ada lukisan-lukisan bagus, patung-patung muka apapun yang bagus, juga gedung yang bagus, misalnya sebuah gereja yang bagus, itu kontemplasi. Gedung atau lukisan itu nggak perlu kita apa-apakan, malah nggak boleh diapa-apakan. Kita melihat dia indah, kagum, dan dalam melihat keindahan, kita bahagia. Saya sendiri mengalami itu juga kalau berdiri di puncak gunung. Melihat jauh. Alam itu tidak saya tangani. Saya kontemplasikan. Saya melihat keindahannya. Bahagia itu yang dilihat Aristoteles. Yang kedua, dan ini tentu juga lebih jelas pada Aristoteles, dinyatakan nyumbang sesuatu pada kehidupan bersama. Nah, di sini saya sekarang mau juga halaman saya yang terakhir membawa catatan Aristoteles tentang persahabatan. Sangat indah yang ditulis Aristoteles. Kalau nggak salah indah, ingat di dalam bab ke-8 Etika Nikomacheia tentang persahabatan. Dalam persahabatan kita mengalami puncak
kesosialan kita. Jadi dalam persahabatan, dalam kasih. Dan di situ ada sesuatu yang bisa disebut dialektika. Dialektika berarti macam kebalikan. Apa dialektika persahabatan? Dan dialektika kasih. Dialektika persahabatan adalah manusia bahagia karena yang dia kasih bahagia. Bukan karena dia mau menjadi bahagia. Tetapi kalau dia melihat bahwa orang yang dikasihinya, yang dipeliharanya, menjadi urusannya bahagia, dia bahagia. Paling terasa tentu dalam persahabatan pribadi, hubungan dengan kekasih. Juga berlaku sebagai politisi, seorang politisi yang menyadari bahwa dia berhasil memperbaiki kebahagiaan masyarakat yang dia urus. Dia bahagia di dalam ini. Sebaliknya, orang yang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, dia tidak akan menjadi bahagia. Aristoteles juga melihat itu dialektika dalam cinta. Cinta orang lain karena itu berarti cinta pada diri kita sendiri. Kalau kita mencintai orang lain, maka kita juga mencintai diri. Sedangkan kalau kita mulai dengan cinta sendiri, kita justru tidak akan mencintai diri kita. Kita akan menjadi kering, egois, kering, terbatas. Itu yang kita melihat ya pada orang seperti misalnya Mother Teresa itu di Kalkuta itu. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Saya kira kalau dia ditanya apakah Anda bahagia, gak akan mengerti, bukan urusannya. Dia mengharapkan bahwa orang-orang miskin itu, orang-orang yang misalnya nggak bisa mati secara bermartabat, nggak bisa, dalam itu dia bahagia. Menurut saya, Aristoteles di situ sangat maju, sangat jauh. Dalam persahabatan itu kelihatan. Dan juga yang tadi saya katakan, kebahagiaan tidak bisa langsung diusahakan. Itu akan selalu lepas dari kita. Kita tidak akan lepas. Kalau kita mengusahakan kebahagiaan orang lain, kita akan bahagia. Dalam teks ini yang dipasang ini juga saya tulis, saya hantam sedikit, Jean-Paul Sartre, filosof Prancis abad yang lalu, tokoh eksistensialisme yang mengatakan, nah saya Prancisnya udah buka, l'autre la bodoh. Coba. Saya pernah lancar Prancis tapi sudah puluhan tahun yang lalu. Orang lain adalah neraka, dia bilang itu. Susah. Kalau orang merasa orang lain itu neraka, dia sendiri di neraka itu. Salah itu. Aristoteles melihat itu. Di situ saya juga mencatat Aristoteles sangat menegaskan bahwa manusia itu beda dengan dewa. Dewa-dewi ya bagi kita tidak menarik, tapi bagi orang Yunani, dewa-dewi itu sosok
yang masing-masing autarkia berarti tidak butuh sesuatu yang lain. Manusia itu bahagia, dia butuh orang lain membuat dia. Jadi manusia menjadi bahagia dalam kebersamaan. Itu teori kebahagiaan Aristoteles. Dan teori itu amat sangat berpengaruh di dalam filsafat Barat kemudian hari. Dalam arti tertentu sampai sekarang, meskipun minggu depan kita akan melihat Kant mengatakan ada yang lebih dari itu, tapi tetap filsafat mengenai kebahagiaan itu penting. Terutama bahwa kebahagiaan itu tidak dicapai dengan mencari nikmat, menghindari rasa sakit, melainkan dengan menyumbangkan sesuatu pada kebahagiaan orang lain, pada kebahagiaan komunitas, tentu juga dengan membuka roh terhadap yang abadi. Sekarang saya mau mengakhiri dengan menunjuk sedikit pada batas-batas etika Aristoteles. Batas yang pertama dia sebut sendiri di dalam buku Etika Nikomacheia. Dia mengatakan kebahagiaan tidak pernah bisa sempurna. Mengapa? Karena kita akan mati. Jadi kematian itu membuat kita tidak bisa betul-betul bahagia. Yaitu suatu etika tanpa transendensi tetap akan terbatas. Transendensi itu apa? Transendensi itu berarti tanpa tahu bahwa di seberang kita baru mencapai tujuannya. Itu kan keyakinan kita orang Kristiani, orang Islam. Tujuan kita capai melalui kematian. Kematian itu bukan tutup, melainkan pintu. Dalam kematian itu kita bertemu dengan yang Aristoteles lihat dicari dalam kontemplasi, yaitu realitas ilahi di seberang. Jadi pada Aristoteles kita bisa melihat suatu etika di mana Tuhan tidak memainkan peran. Theos yang diakui Aristoteles dalam filsafatnya tidak memainkan suatu peran, jauh seberang, beda dengan kita. Itu tidak menyalahkan etika Aristoteles, tapi menunjukkan keterbatasan dia lihat sendiri. Yang kedua akan kita lihat minggu depan. Itu yang dengan tajam diangkat Plato. Aristoteles membangun seluruh etika. Jadi bagaimana kita hendaknya hidup dari bagaimana kita bisa menjadi bahagia. Kant akan mengatakan sesuatu yang sebetulnya sebelumnya sudah tahu, tapi secara filosofis mereka nggak mampu merumuskan. Misalnya adil. Aristoteles menulis bagus mengenai keadilannya. Salah satu keutamaan. Saya tidak membicarakan ajaran keutamaan Aristoteles bagus. Tetapi mengapa kita harus adil? Supaya kita menjadi bahagia, tidak cukup. Kita harus adil karena kita harus adil. Titik. Apa membahagiakan atau tidak relevan. Tak pernah bisa dibenarkan tidak adil. Nah ini segi yang pada Aristoteles belum dilihat. Jadi
yang dalam bahasa Kant ada satu unsur moralitas yang pada Aristoteles tidak muncul, yaitu bahwa hidup yang baik merupakan wajib. Kita harus adil karena bersikap adil adalah kewajiban. Itu akan lihat, jadi ini masih suatu keterbatasan. Saya mau merangkum sekarang, saya capek. Menurut saya Aristoteles tetap masih mempesona. Juga kalau membaca teksnya itu bagus. Saya sendiri menerjemahkan 20 halaman Aristoteles dalam buku saya, teks-teks 13 teks etika dari Yunani sampai abad yang lalu. Asyik membaca Aristoteles. Saya kira dengan ini saya berhenti. Terima kasih. Silahkan kelanjutan.